Indah dan berkilau. Itulah julukan yang diberikan untuk produk kerajinan dari kristal ini, teman. Pengerjaannya pun gak mudah. Bahkan ada yang berhiaskan batu berlian. Harganya sudah pasti lebih mahal. Wush wush. Wah, kalau naik motor ini bisa untuk kegiatan touring dan perjalanan bukit berbatu. Tunggu kisahnya sesaat lagi di laptop si Unyil. Itu apa? Apa ya? Cara membuatnya di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Pernah dengar kata kristal? Pasti pernah dong. Kristal yang identik dengan warna bening berkilauan memiliki bentuk serupa seperti kaca. Produk berbahan kristal biasanya digunakan sebagai hiasan untuk memperindah ruangan. Selain itu, kristal juga banyak dipesan sebagai bentuk kenang-kenangan sebuah perusahaan atau lembaga. Membuatnya butuh proses panjang dan hati-hati loh. Salah satu pabrik pembuatan produk kristal ada di daerah Al-Quds, Dubai. Berdiri sejak Maret 2001, pabrik ini menjadi pabrik kristal pertama dan terbesar di Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, kebetulan nih, Unyil bersama Pak Abu punya kesempatan mengunjungi pabrik. Wah, seperti apa ya cara membuatnya? Let's go, kita masuk. Nyil, mau lihat nggak pabrik kristal pertama di Dubai? Wah, mau dong Pak. Memangnya di mana Pak? Ini dia Nyil tempatnya. Kita udah sampai nih di pabriknya. Ayo kita masuk Nyil. Wih, asik. Terima kasih Pak sudah mengajak Unyil jalan-jalan ke sini. Seneng banget Unyil Pak. Iya, sama-sama Nyil. Kita bisa lihat aneka produk yang keren di dalam Nyil. Wah, Unyil jadi gak sabar nih Pak. Ingin segera melihatnya. Ayo Pak. Biar cepet, come on, let's go Nyil. Iya. Proses pertama membuat produk kristal harus didesain dulu. Semua bentuk harus sesuai dengan pesanan pembeli. Baru deh, siapkan bahan dan mulai cutting. Potong menggunakan mesin laser otomatis ini. Selain lebih praktis, waktu yang dihabiskan juga lebih singkat. Bahan untuk membuat produk nggak cuma kristal, tapi ada juga metal, resin, dan gabungan ketiganya. Hal ini untuk membuat tampilan produk menjadi lebih mewah dan unik. Untuk bahan resin, setelah dipotong langsung dicuci ya. Dan siap masuk ke proses selanjutnya. Pada proses ini, padatan bahan baku dikikis sampai ukuran yang diinginkan. Meski terlihat mudah, pekerjaan ini butuh keahlian loh. Tapi ratusan pekerja di pabrik ini sudah jago tuh. Jika ketebalan sudah didapat dan permukaan sudah rata, baru deh lakukan proses shaping. Pada proses ini bentuk setiap sisi padatan menjadi lebih bersudut. Coba lihat bedanya. Potong lagi sesuai ukuran yang diinginkan ya. Pemotongan kali ini dilakukan secara manual menggunakan gerinda potong. Selain pesanan konsumen, pabrik ini juga memproduksi kristal dengan desain sendiri. Sampai saat ini bahkan sudah ribuan loh. Proses yang paling inti yaitu membentuk padatan kristal sesuai desain awal. Pada proses ini keterampilan dan ketelitian menjadi yang paling penting. Salah sedikit jadi berubah deh bentuknya. Untuk beberapa produk seperti gelas misalnya juga melewati proses ukir. Hampir sama dengan proses pembentukan. Pengukiran juga dikerjakan oleh orang yang sudah ahli. Beberapa pesanan ke luar negeri terkadang meminta produk dihias dengan kilauan berlian. Harganya sudah pasti lebih mahal ya. Bahkan bisa sampai puluhan juta. Selain karena berliannya yang eksklusif, harga mahal juga karena prosesnya yang sangat teliti. Lihat tuh cara memasangnya. Hampir 16 tahun berdiri, pabrik ini sudah menerima pesanan dari banyak perusahaan besar di Uni Emirat Arab. Bahkan sang raja juga rutin loh pesan kristal dari pabrik ini. Gak cuma pajangan meja dan lemari, ada juga furniture seperti meja dan kursi dari kristal. Dan patung seperti ini. Bisa tebak harganya? Ratusan juta rupiah. Wow!
Pabrik ini juga sudah melakukan penjualan ke beberapa negara, terutama Eropa. Merawat produk kristal harus rutin dilakukan. Caranya mencuci dengan air sabun dan keringkan dengan lap lembut dan bersih. Ini dia Nyil produknya. Gimana? Keren kan? Wih, bagus Pak, bagus banget nih. Unyil mau beli satu aja. Hahaha, kamu Nyil, ini kan mahal banget. Emangnya kamu bawa berapa dirham? Nggak ada uangnya sih Pak. Apalagi yang bertabur berlian begini ya Pak. Wah, pasti lebih mahal nih. Beliin dong Pak buat oleh-oleh. Nanti Pak Abu bawain oleh-oleh ya. Tapi kita jalan-jalan dulu keliling Dubai. Yuk. Asik. Dan ini salah satu moge khas Italia yang termahal. Sesuai dengan namanya Multistrada, motor jenis ini cocok digunakan untuk berbagai kegiatan touring di luar perkotaan. Bisa untuk touring jarak jauh sampai mendaki bukit berbatu. Wush, yuk kita balik lagi lihat perakitan motornya ya. Ini dia bagian pembuatan mesin motor gede Italia. Mereka sekarang gak hanya memproduksi mesin untuk balapan, tapi juga untuk masyarakat luas. Di bagian perakitan mesin ada dua bagian berbeda. Satu bagiannya terdiri dari 15 sampai 20 teknisi yang merakit 15.000 mesin per tahun. Di bagian pertama, tempat karyawan merakit perangkat gigi motor. Harus dipastikan semua bagiannya lancar alias nggak macet. Lapisi rangka bagian gigi motor dengan silikon. Yang mengerjakan robot pastinya. Hihihi. Penyatuan seluruh bagian motor. Di jalur sepanjang 75 meter, semua bagian-bagian terkecil dari motor digabungkan menjadi satu. Multistrada harga di Indonesia antara 500 sampai 600 juta rupiah. Wih, setengah miliar rupiah. Lihat saja penampilannya, keren bener. Setelah mesin siap, baru pasang komponen yang lain seperti cakram di bagian depan. Lalu suspensi atau shock breaker yang berbentuk seperti garpu. Jangan lupa pasang stang motornya. Baru deh pasang indikator pendukungnya. Seperti indikator bahan bakar, pengatur kecepatan atau speedometer. Jangan lupa lampu-lampu dan panel-panel kelistrikan lainnya. Tahap selanjutnya adalah memasang ban. Ban untuk Multistrada sudah didesain sehingga tidak mudah selip untuk jalanan yang tidak rata. Sip, jadi deh motornya. Setelah menjalani pemeriksaan menyeluruh, motor siap kita kirim ke seluruh dunia, terutama Eropa dan Amerika. Untuk permintaan daerah Asia disuplai oleh pabrik Ducati yang ada di Thailand. Nah, yang sedang diproduksi untuk tahun 2014 ini adalah Ducati Monster. Seri ini terlihat sangat sederhana karena bagian bawahnya hanya memakai rangka atau frame trellis dan dikenal dengan nama motor telanjang. Itu karena di bagian bawahnya gak ada penutup komponen mesinnya. Ducati Monster ini di Indonesia harganya antara 300 sampai 480 juta rupiah loh. Mahal banget ya. Setara dengan harga mobil mewah. Suaranya pun khas mesin Desmodromic, yaitu suara besar. Brum brum. Wih, jadi kalau ada Ducati lewat, pasti dijamin semuanya nengok deh. Kalau ngomongin motor balap, gak jauh-jauh dong ya dari MotoGP. Balapan MotoGP pernah menggunakan dua tipe mesin motor, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Apa sih maksudnya? Mesin 2 tak adalah jenis mesin yang dalam siklus pembakarannya hanya memerlukan 2 langkah piston dengan 1 putaran mesin. Karena prosesnya lebih singkat, maka mesin tipe 2 tak ini mampu menghasilkan akselerasi atau percepatan yang maksimal pada motor.
sehingga sangat cocok jika digunakan balapan. Sedangkan mesin 4 tak adalah tipe mesin yang siklus pembakarannya memerlukan 4 langkah piston dengan 2 kali putaran mesin. Tipe mesin ini menghasilkan akselerasi dan percepatan yang kurang maksimal apabila dibandingkan dengan tipe mesin 2 tak. Keunggulannya, tenaga yang dihasilkan oleh mesin 4 tak ini lebih dahsyat. Cocok digunakan pada motor balap dengan kapasitas mesin di atas 500 cc. Sip deh, sudah mengerti kan? Nil, Melani pengen ikut diboncengin sama mereka. Boleh nggak sih, Nil? Ah, nanti Melani bonceng sepeda Unyil aja di rumah. Motor gede kayak gitu sih, bagusnya untuk orang dewasa. Oh, Unyil, Melani kan pengen keren. Ah, Melani. Keren kan gak harus bonceng motor gede, Mel. Unyil naik sepeda aja masih keren gini kok. Iya kan, Mel? Iya kan? Sehat lagi. Iya. Ya udah, ayo boncengin Melan. Siapa yang mau makan ini, teman? Ini bukan makanan sungguhan loh. Melainkan seni replika makanan yang berasal dari kota Gujo, Jepang. Yang dibuat sama persis dengan makanan aslinya. Bagaimana pembuatannya? Saksikan sesaat lagi.